Shalom, perkenalkan nama saya Doni Olin, Prodi Psikologi Kristen, NIM 20520230007, kelas A, semester 2, tugas psikometri dasar. Di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas dalam tes psikologi. Yang pertama, definisi reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip atau reliabilitas antar penilai. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, penguasaan materi pembelajaran. Penguasaan materi pembelajaran adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menguasai, dan mengaplikasikan konsep, teori, atau keterampilan yang diajarkan dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran. Yang kedua, persiapan belajar sebelum tes. Persiapan belajar sebelum tes adalah proses di mana seseorang mempersiapkan diri secara sistematis untuk menghadapi ujian atau tes, termasuk dengan cara mempelajari materi yang akan diujikan, melakukan latihan soal, dan mengadopsi strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai materi tersebut. Yang ketiga, kondisi fisik siswa. Kondisi fisik siswa mengacu pada keadaan tubuh dan kesehatan mereka. Ini meliputi aspek-aspek seperti kebugaran fisik, kesehatan umum, tingkat energi, dan kehadiran fisik di kelas. Kondisi fisik yang baik dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar dan berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Yang keempat, kejelasan petunjuk tes. Kejelasan petunjuk tes mengacu pada seberapa jelasnya instruksi atau panduan yang diberikan kepada siswa sebelum atau saat tes. Petunjuk tes yang jelas menyediakan informasi yang tepat tentang apa yang diharapkan dari siswa, termasuk format tes, durasi, jumlah soal, dan instruksi spesifik lainnya. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengurangi kebingungan atau ketidakpastian selama proses pengujian. Yang kelima, kejelasan soal dalam tes. Kejelasan soal dalam tes merujuk pada kemampuan soal untuk dipahami dengan jelas oleh siswa tanpa adanya ambiguitas atau kebingungan. Soal yang jelas harus menyajikan informasi yang tepat dan tidak menyesatkan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan petunjuk yang cukup untuk siswa dalam menyelesaikan tugas yang diminta. Yang keenam, suasana dan alokasi waktu untuk melakukan tes. Suasana dalam tes mengacu pada kondisi lingkungan fisik dan psikologis di mana tes dilakukan.
ini mencakup faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan, suhu ruangan, dan kenyamanan siswa. Alokasi waktu untuk tes adalah pembagian waktu yang diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan tes dengan tepat. Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengikuti tes dengan fokus dan konsentrasi yang optimal, serta memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua bagian tes dengan baik. Yang ketiga, perbedaan dengan validitas. Validitas berfokus pada sejauh mana suatu alat pengukuran mengukur apa yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi dan stabilitas hasil yang diperoleh dari alat pengukuran tersebut. Yang keempat, contoh-contoh tes psikologi yang menggunakan metode reliabilitas. Yang pertama, metode reliabilitas yang digunakan meliputi beberapa teknik statistik seperti konsistensi internal, konsistensi tes retest, dan koefisien korelasi antara penilai. Teknik-teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa skor yang diperoleh dari tes tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur kecerdasan seseorang. Yang kedua, metode ini digunakan adalah koefisien korelasi antara tes yang mengukur sejauh mana hasil tes konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, juga digunakan analisis konsistensi internal untuk mengevaluasi keandalan tes secara keseluruhan. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah konsistensi internal diukur melalui analisis korelasi antara jawaban yang diberikan pada tes tersebut. Selain itu, juga dapat digunakan metode uji reuji di mana subjek diuji pada waktu yang berbeda untuk melihat sejauh mana hasilnya konsisten dari waktu ke waktu. Yang keempat, metode ini mencakup analisis konsistensi internal, koefisien korelasi antara tes, dan uji reuji. Analisis tersebut membantu memastikan bahwa tes tersebut memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur karakteristik psikologis subjek dari waktu ke waktu. Yang berikut, metode berbasis covariance item. Metode berbasis covariance item adalah pendekatan baru yang dalam menghitung reliabilitas tes psikologi yang didasarkan pada covariance antara item-item dalam tes tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan metode reliabilitas tradisional, seperti Cronbach's alpha yang mungkin kurang memperhatikan struktur internal tes secara keseluruhan. Dalam metode ini, covariance antara semua pasang item dihitung dan kemudian digunakan untuk menghitung reliabilitas keseluruhan tes. Pendekatan ini menganggap bahwa reliabilitas tidak hanya tergantung pada konsistensi jawaban individu pada tes, tetapi juga pada hubungan antara item-item dalam tes.
Berikut korelasi tetrakorik. Korelasi tetrakorik adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang masing-masing memiliki dua level atau lebih. Metode ini sering digunakan dalam konteks analisis data yang melibatkan variabel-variabel kategorikal atau dikotomus. Contohnya, dalam psikologi, korelasi tetratorik dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang masing-masing merupakan skor biner dan tes psikologis, seperti ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Metode ini memberikan perkiraan korelasi antara variabel-variabel tersebut dengan memperhitungkan distribusi yang mungkin tidak normal dan memperhitungkan sifat biner dan variabel. Yang berikut teknik penghitungan ulang. Beberapa alasan umum untuk menggunakan teknik penghitungan ulang adalah: yang pertama, mengoreksi kesalahan. Jika terdapat kesalahan dalam proses penghitungan skor asli, teknik penghitungan ulang dapat digunakan untuk memperbaikinya. 2. Penyesuaian standar. Untuk menyesuaikan skor peserta dengan standar tertentu yang diperlukan. 3. Meningkatkan reliabilitas dengan mengubah atau memperbarui skor. Teknik ini dapat meningkatkan reliabilitas tes dengan memperbaiki masalah-masalah yang dapat mengurangi reliabilitas. Berikut teknik SELA 2. Teknik SELA 2 adalah metode untuk mengukur reliabilitas internal suatu tes dengan membagi tes menjadi dua bagian yang setara, biasanya berdasarkan item, ganjil, genap, atau secara acak, dan kemudian menghitung korelasi antara skor kedua bagian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tes tersebut konsisten dalam mengukur konstruk yang sama di seluruh bagian tes. Yang terakhir, kesimpulan. Reliabilitas dalam tes psikologi mengacu pada seberapa konsisten dan dapat diandalkan tes tersebut dalam mengukur sesuatu. Ini penting untuk memastikan hasil tes yang konsisten dari waktu ke waktu. Cara menghitung reliabilitas dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti korelasi produk momen untuk mengukur konsistensi antara dua set skor, korelasi tetrakorik untuk data biner, dan teknik penghitungan ulang dengan mengukur konsistensi antara dua tes yang diberikan pada waktu yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas termasuk heterogenitas kelompok, variasi antara individu dalam kelompok yang sama, objektivitas pemberi skor, konsistensi dalam memberikan skor, dan panjang tes. Semakin panjang tes, semakin mungkin reliable. Perbedaan antara reliabilitas dan validitas adalah reliabilitas mengukur konsistensi hasil tes, sementara validitas mengukur sejauh mana tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Metode untuk mengukur validitas termasuk validitas konten, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Demikian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.